Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai hukum perlindungan konsumen. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Haniful Abdillah, yang kedua ada Wahyu Ardiansyah, yang ketiga ada Erika Febrianti, yang keempat ada Fitri Rahmawati, dan yang terakhir ada Hikmah Maratus Solihah. Baik, yang pertama ada perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Yang kedua, pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Kemudian, asas perlindungan konsumen. Yang pertama, asas manfaat. Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan. Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan. Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Kemudian yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Kemudian yang terakhir, asas kepastian hukum. Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Selanjutnya ada tujuan perlindungan konsumen, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Hak konsumen 1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. 2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk memperlakukan, dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau pengganti apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mestinya. Yang kesembilan,
hak yang diatur dalam ketentuan peraturan undang-undangan lainnya. Kewajiban konsumen. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak pelaku usaha. Yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kelima, hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Kewajiban pelaku usaha. Yang pertama, beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan diperdagangkan. Yang keenam, memberikan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa. Yang ketujuh, memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Yang pertama, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa. Yang pertama, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Yang ketiga, pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Yang keempat, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada poin 1 dan poin yang telah disebutkan di atas dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut secara wajib menariknya diri dari peredaran. Yang kelima, pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah dibuat. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Yang pertama, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai. Kedua, pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan secara obral atau lelang dilarang mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan. 3. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu. Jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan. Yang keempat, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tindak sebagaimana yang dijanjikan. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Yang pertama, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat rasional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa lain. Yang kedua, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian dilarang.
Yang ketiga, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Yang keempat, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa melalui pesanan dilarang tidak menepati pesanan dan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan. Yang terakhir, pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan barang dan atau jasa. Selanjutnya, tanggung jawab pelaku usaha. Yang pertama, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 2. Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. 3. Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri. Yang keempat, importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyedia jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing. 5. Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen. 6. Pelaku usaha yang diproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tugas dan wewenang dari BPSK meliputi 1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. 2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen. 3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. 4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. 6. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. 7. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, dan atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf G dan H di atas yang tidak tersedia memenuhi panggilan BPSK. Sebelum mendapatkan peneliti dan atau menilai surat dokumen atau alat bukti lain guna menyelidiki dan atau pemeriksaan. 11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen. 12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. 13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Setelah pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan bisnis properti. Untuk meningkatkan harkat dan martabat, konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional
telah menghasilkan berbagai variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi, khususnya perdagangan barang dan atau jasa yang berkaitan dengan properti. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, serta konsumen berada pada posisi yang lemah. Dari kesimpulan yang kami buat, terdapat saran yang diberikan kepada konsumen agar terhindar dari gugatan ganti rugi pencemaran nama baik oleh pelaku usaha. Agar meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, maka diperlukan tindakan-tindakan nyata yang bertujuan untuk memberdayakan konsumen. Pemberdayaan yang dimaksud adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman konsumen atas hak dan kewajibannya dalam berhubungan dengan pelaku usaha. Upaya ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, seminar, ataupun iklan layanan masyarakat yang menghimbau masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Hal ini penting agar konsumen terhindar dari risiko hukum yang timbul karena ketidaktahuan konsumen mengenai kewajibannya. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan NPM. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.